Hai, assalamualaikum. Halo mami, bunda, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, serta diberikan kelimpahan rezeki yang berkah. Amin. Nah, di video kali ini aku mau rapihin belanjaan aku. Jadi ini aku belanja 2 kali, bukan dalam satu waktu gitu, bukan. Jadi aku belanjanya beda SPM supermarket ya. Dan langsung aja ini aku mau keluarin semua belanjaannya, baru nanti aku mau masukin ke dalam tempatnya masing-masing. Oh ya, kalau kalian perhatiin, jadi ada yang beda ya di dapurnya ya. Jadi antara meja makan sama table island tuh aku tukar posisi. Karena kenapa kok aku pindah gitu ya, aku tukar karena biar nggak bosan aja gitu ya. Kemarin kan udah bosen tuh yang posisinya seperti itu. Nah, sekarang meja makan aku taruh tengah, table islandnya aku pinggirin mepet tembok gitu. Jadi sekarang aku lebih suka yang gini ya posisinya ya, karena iya sayang. Maaf ya teman-teman Momi. Jadi ini aku voice overnya itu sama Nasil ya, ditemenin gitu. Di kamar kan. Terus ini tuh malam dan dia tuh ngeliatin videonya gitu ya. Mungkin dia mama ini banyak makanan, mungkin dia gitu. Terus lanjut ya. Jadi aku lebih suka posisi yang seperti ini, meja makannya di tengah gitu. Karena kalau misalkan abis masak gitu langsung disajikan di meja makan gitu kan, deket kan, nggak kayak kemarin harus ngelewatin table island gitu untuk ke meja makannya. Jadi aku lebih suka, lebih efisien yang seperti ini sih gitu. Nanti kalau bosan pindah lagi. Alhamdulillah udah selesai nih ngeluarin hasil belanjaannya. Sekarang aku mau tatain, mau rapihin ke dalam tempatnya masing-masing. Jadi aku beli, yang pertama aku beli susu ultra ya. Aku beli susu ultra itu 4 pack gini. Jadi yang putih 2, yang coklat 2. Yang coklat itu tuh Nazil ya. Jadi Nazil kan suka coklat, es krim pun dia juga suka coklat. Tapi kemarin aku kasih vanilla, dia mau sih gitu. Cuman kalau untuk rasa-rasa kayak minuman gitu dia lebih prefer ke coklat ya daripada yang putih. Nah, terus kalau yang putih ini aku biasanya untuk campuran bikin cemilan itu aku campurin pakai Ultramix yang putih ini gitu. Kalau yang coklat kan ada rasanya tuh. Kalau yang putih kan plain ya. Nah, terus selanjutnya aku juga beli Yakult. Jadi aku beli Yakultnya tuh 3 pack. Cuman udah dibuka satu seperti biasa. Jadi sebelum dirapihin gitu, Nazel udah minta gitu kan. Dan kalau dia minum tuh udah langsung 2 sampai 3 gitu ya dia mintanya ya. Dan aku nggak apa-apa ya. Jadi nggak masalah gitu. Karena kan memang konsumsi Yakult itu kan bagus untuk pencernaan, untuk usus gitu kan. Dan aku pernah dengar gitu kalau pasien ya di rumah sakit gitu, dia sebelum makan apa-apa itu dia itu disuruhnya malah minum Yakult dulu gitu. Jadi ya aku sugesnya tuh positif aja gitu loh, kalau minum Yakult tuh bagus gitu. Sehat gitu ya. Oke, dan ini aku juga ada susu Frisian Flag coklat. Aku belinya karena tebus murah, cuma 10.000 aja. Lanjut, ini aku juga mau beresin nata de coco. Jadi kan ini packnya dari plastik gitu, karena nggak safety ya kalau misalkan kita udah buka gitu. Jadi aku pindahin ke tempat minum ya, ini sebenarnya tempat minum Tupperware gitu. Aku pindahin ke sini, dan yang ngambil nata de coco pas belanja itu bukan aku ya, tapi Nazel. Gara-gara Nazel ngambil, aku juga pengen juga gitu, jadi pengen. Karena mindset aku itu kalau misalkan konsumsi nata de coco itu kalau pas bulan puasa gitu. Kalau hari-hari biasa gitu nggak, jarang, malah nggak pernah beli nata de coco, baru ini gara-gara Nazel ngambil gitu. Nah, ini muat ya untuk dua tempat minum kayak gini. Ini ukuran berapa ya, 600 ml atau ya, kalau kali 2 berarti 1200.
Nggak deh, kayaknya itu 1 kilo nata de coconya. Nah lanjut, sekarang aku juga mau refill toples spaghettinya. Jadi ini aku belinya juga baru aja. Sebenarnya aku pengennya udah dari lama. Ini kan udah model udah lama ya. Dan alhamdulillah baru kesampaian sekarang gitu ya, karena aku kan belum punya gitu tempat spaghetti. Nah yang di Lerbek deket kompor itu tuh kan dari plastik ya bahannya ya, dan dia nggak begitu tinggi. Jadi ketika mau masukin spaghetti itu kita harus matahin dulu spagettinya baru bisa masuk ke dalam toples. Dan alhamdulillah sekarang udah kesampaian ya, punya toples kaca estetik ya, tutupnya dari bambu. Alhamdulillah. Nah sekarang aku mau lanjut refill pertisuan, karena tisu di rumah juga udah pada habis. Karena kalau misalkan di rumah gak ada tisu itu tuh paling menyebalkan ya, karena itu kita butuh banget tisu ya, yang namanya tisu tuh kita butuh banget. Jadi sebenarnya nggak bisa kalau misalkan sampai habis gitu. Jadi sebenarnya harus nyetok ya, kalau misalkan udah habis di tempat tisunya itu udah habis tisunya, jadi kita bisa langsung refill gitu. Nah kemarin tuh kak aku bener-bener kosong gitu jadi harus nunggu belanja bulanan dulu baru deh keisi. Karena aku paling males banget kalau harus ke warung. Ini aku refill juga tempat tisu yang ada di kamar, terus satu lagi yang ada di dapur cuman gak ke record. Dan di storage pink ini merek Olympus, ini aku biasa untuk simpen kayak cemilan-cemilan gitu, aku taruhnya di sini. Terus misalkan sisa cemilan aku taruh toples gitu, aku juga simpennya juga di sini.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi sekarang aku mau refill frozen food dan aku belinya cuman kayak ayam pok-pok gitu dan nugget ya untuk biasa untuk makan Hazel. Kalau misalkan dia lagi nggak mau makan apa-apa gitu, biasanya aku gorengin nugget ini, dia udah suka banget. Nah ini yang alfabet ya. Dan menurut aku nugget yang paling enak, yang menurut aku nggak enak ya buat aku ya, kalau aku yang ngerasain itu ya merek dari So Good ini. Terus Fiesta juga lumayan sih ya. Nah untuk ayamnya itu aku ambilnya dari Fiesta yang ayam pok-pok. Nanti kita masak ya pakai ayam pok-pok ini. Dan biasanya kalau aku lagi masak menu kayak frozen food kayak gini tuh biasanya menu andalan dikala kemageran itu sedang melanda gitu ya. Terus lagi males ngapa-ngapain, terus capek, biar masaknya tuh cepet, simple gitu. Jadinya ya udah kita ngolah makanan dari frozen food gitu. Sebenarnya sih juga nggak baik ya terlalu sering gitu. Cuman kalau di aku sih biasanya nggak terlalu sering gitu. Jadi emang dijadwal aja gitu. Misalkan sebulan sekali atau enggak 2 bulan sekali kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalkan sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali? Misalkan kan nggak mungkin dong kemagerannya itu datangnya 2 bulan sekali gitu kan. Jadi aku ya menyiasatinya ya misalkan nih lagi mager gitu ya. Aku biasanya ya bikin telur ceplok atau enggak dadar telur gitu terus nyambel. Itu udah enak banget ya kalau aku ya. Terus makannya itu pakai nasi yang anget panas gitu. Oh, Masya Allah itu nikmat banget. Nah, biar makin seger, makin nikmat tuh biasanya aku makannya pakai mentimun atau enggak kayak pokcok gitu, cuman direbus doang gitu buat lalapan. Itu udah Masya Allah, restoran kalah deh. Nah, ada yang ketinggalan nih. Tadi belanjanya aku juga beli telur, cuman nggak begitu banyak ya aku belinya. Nah, ini aku langsung masukin aja gitu ya. Jadi nggak aku cuci, nggak aku lap, langsung masuk aja di kulkas gitu. Dan aku nggak nyimpen telur di suhu ruangan ya. Aku nyimpennya di kulkas. Dan katanya kalau nyimpennya di atas kayak tadi, itu katanya nggak bagus suhunya karena nggak stabil gitu kan, karena kita sering buka tutup pintunya. Tapi kalau aku sih ya udah sih nggak masalah, jadinya ya tetap aja aku taruh di situ gitu kan, karena fungsi dari kulkas itu kan oh dia naruh tempat telurnya di situ, ya udah aku taruh sesuai fungsi dari si kulkas itu gitu. Dan kenapa kok aku nggak dicuci ya, jadi katanya kalau dicuci justru itu malah mempercepat tumbuhnya bakteri dalam telur itu, karena kan kalau dicuci kena air basah terus pori-porinya kebuka gitu. Terus kalau misalkan ditaruh di dalam pintu kulkasnya suhu nggak stabil, bikin cepet busuk juga gitu. Kalau aku sih ya aku taruh situ aja, karena aku nggak mungkin nyimpen telur itu sampai sebulan gitu ya. Jadi cepet banget, nggak nyampe seminggu tuh juga udah habis. Jadi kalau menurut aku sih itu aman selama kita konsumsinya cepet ya, itu perlu dicatat. Kalau misalkan lama, jadi jangan taruh di situ. Kalau cepet habis nggak masalah, taruh di pintu kulkas. Nah ini udah selesai, aku lap mejanya. Lanjut, sekarang aku mau masak. Oke, jadi pertama-tama nih aku mau ngerebus pokcoy. Ini ya untuk campuran si ayam pok-pok aja ya. Jadi aku cuman simple aja. Aku kasih sayuran pok-pok, cuman direbus, kasih garam dikit. Terus nanti selanjutnya aku mau tumis ayam pok-poknya. Cuman aku nggak pakai bawang merah, bawang putih. Aku pakai saus-sausan aja ya, pakai persausan aja. Gampang aja, simple aja. Dan biar cepet
cepet karena aku juga udah mulai lapar. Nah, nanti setelah kita selesai masak, aku mau lanjut mandi, mau istirahat, terus mau me time. Ini untuk pok-poknya aku goreng terlebih dahulu ya sebelum nanti aku tumis pakai saus-sausnya. Jadi biar garing, biar crunchy gitu, biar nggak lembek ya. Nah, ini untuk sayuran pokcoynya udah selesai direbusnya, cuman ini terlalu kematangan ya kalau menurut aku, karena tadi masaknya juga bebarengan gitu kan disambi dengan goreng pok-poknya, tapi nggak masalah sih, nggak begitu lembek banget, masih bisa lah ya. Nah, ini juga udah selesai untuk goreng pok-poknya. Terus lanjut, sekarang aku mau bikin saus-sausnya untuk campuran si pok-poknya. Nah, ini cara aku buat sausnya ya. Jadi ini aku hanya pakai saus tomat, jadi nggak pakai saus sambal karena aku nggak mau pedes. Nah, terus ini aku kasih kecap asin, kemudian ada saus tiram. Jadi aku nggak pakai takaran, takarannya feeling aja. Terus selanjutnya aku pakai saori lada hitam. Ini enak banget nih kalau yang lada hitam. Kasih teriyaki juga nggak masalah sih, campur-campur. Nah, selanjutnya ini juga ada korasa. Korasa ini kayak saus fermentasi tempe gitu, buat campuran makanan. Kalau menurut aku enak ya. Kan seleranya itu kan beda-beda gitu. Nah, kalau menurut aku tuh enak. Terus aku campurin juga dengan minyak wijen. Lebih enak lagi kalau dikasih biji wijen sangrai itu, cuman aku nggak ada. Jadi langsung aja ini aku tumis, aku tuangin ke dalam pannya sampai mendidih gitu. Terus aku tambahin air ya. Jadi aku tambahin air itu supaya nanti ayam pok-poknya itu kalau dimasukin ke dalam itu bisa meresap ke dalam ayamnya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga masaknya ya. Aku masak cuma satu menu aja, ini aja, nggak masak yang lain-lain. Ini makanya pakai kerupuk putih udah enak banget karena aku udah lelah ya, udah pengen buru-buru istirahat gitu. Nah, setelah ini aku mau me time, jadi istirahatnya udah wangi gitu. Nah, ini dia ya, aku mau body care dulu nih, jadi biar fresh gitu ya setelah tadi beraktivitas lelah kan. Nah, aku selalu pakai body care dari Scarlett. Jadi pertama aku pakai body scrubnya dulu sebelum aku mandi. Kali ini aku pakai varian yang romansa ya, karena yang kemarin masih ada, jadi aku belum repurchase lagi. Nah, aku suka banget sama wanginya. Terus dia itu mengandung scrub gitu ya, buliran halus yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi ataupun sakit. Jadi ini tuh aku seneng banget deh pakai body scrub ini. Jadi nanti bikin kulit tuh jadi halus gitu ya, terus melembabkan dan mencerahkan karena di dalamnya itu terkandung glutathione plus vitamin E. Nah, setelah itu jangan langsung dibilas ya. Jadi diamkan dulu 3-5 menit sampai dia itu setengah mengering gitu, baru nanti kita gosok lagi. Itu supaya sel-sel kulit matinya itu bisa terangkat gitu ya. Dan tenang aja, itu digosoknya tuh nggak bikin kulit sakit ataupun iritasi. Jadi aku senang banget deh. Terus dia tuh bisa banget bikin kita jadi fresh gitu ya setelah pakai ini karena wanginya itu enak banget. Nah, setelah ini aku bilas pakai shower scrubnya. Nah, ini tangan aku udah aku bilas pakai shower scrub ya, jadi biar hasilnya makin maksimal gitu kan. Cuman kali ini aku juga mau kasih tunjuk ke teman-teman gimana tekstur dari shower scrubnya Scarlett Whitening. Jadi kali ini aku pakai yang varian Freshy. Freshy ini tuh wanginya seger banget ya, jadi bisa banget balikin mood kita gitu ya. Nah,
Di dalamnya itu tuh mengandung buliran beads yang bisa mengangkat sel kulit mati. Jadi bisa buat kulit kita tuh lebih bersih lagi gitu ya. Terus dia juga membersihkan, mengangkat sel kulit mati. Terus dia bisa banget membuat kulit itu jadi lebih halus gitu ya. Aku ngerasanya tuh setelah pakai shower scrub ini. Terus dia juga melembabkan dan mencerahkan. Karena di dalamnya itu mengandung glutathione, vitamin E, beads dan kolagen. Terus setelah ini aku mau bilas dulu ya tangan aku ya, dan aku mau kasih tahu ke teman-teman juga rangkaian selanjutnya yang aku mau pakai. Jadi aku mau pakai body lotionnya dari Scarlett yang wanginya itu bikin ketagihan. Oke, nah ini aku udah selesai bilas ya tangan aku ya. Terus aku mau lanjutin pakai body lotionnya dari Scarlett. Jadi aku pakai varian yang Freshy juga, karena Freshy ini tuh seger banget, bisa banget balikin mood kita gitu ya. Jadi bisa bikin semangat lagi. Dan untuk teksturnya, jadi dia itu lembut, mudah meresap dan tidak lengket di kulit kita. Kemudian kandungannya itu ada glutathione, vitamin E, kojic acid dan niacinamide. Jadi bisa banget menutrisi kulit, menyegarkan, melembabkan dan mencerahkan. Nah, yang paling penting produk ini tuh aman ya, karena udah terdaftar di BPOM, kemudian dia juga sudah bersertifikat FUI, jadi halal untuk dipakainya. Dan untuk harganya tuh dia murah ya, cuman sekitar 75 ribuan aja. Dan nanti buat teman-teman yang pengen samaan juga, aku taruh link semua produknya di description box ya. Dan ini dia hasilnya. Jadi kelihatan banget ya perbedaannya ya, before and afternya. Yang sebelah kiri tuh pakai rangkaian body care Scarlett, yang sebelah kanan tuh enggak. Oke ya teman-teman, sampai di sini video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin kegiatan aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.